Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang kearifan masyarakat di sekitarku. Ya, anak-anak tahu nggak kearifan lokal itu apa? Nah, kalian lihat di kotak berwarna biru. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan kebiasaan baik yang dibuat oleh orang zaman dulu seperti kakek, nenek, atau leluhur kita supaya manusia bisa hidup rukun dengan alam dan sesama. Contohnya apa sih Pak? Contohnya itu kalau di sekitar kita itu gotong royong. Gotong royong apa sih? Gotong royong misalnya itu bersih-bersih lingkungan. Ya kalian melihat itu biasanya kan kalau di kampung-kampung itu bersih bersih bahkan satu kampung itu kan cara gotong royong bersama-sama itu ya. Terus lanjut di ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ciri-ciri ini membantu kita mengenali apakah sesuatu itu termasuk kearifan lokal atau tidak. Itu yang pertama, yang A, itu mengandung nilai kebaikan. Apa sih maksudnya itu mengandung nilai kebaikan itu adalah bagi kita. Contohnya kalian kalau di rumah itu apa namanya nggak mungkin kan untuk berbicara ke orang tua itu menggunakan bahasa seperti kalian berbicara dengan teman kalian, sopan santun ke orang tua contohnya. Terus saling saat datang dan pulang sekolah. Ayo kalian kalau setiap pagi mau berangkat sekolah saling ya, dan pulangnya juga saling lagi sama orang tua. Nah, itu juga salah satu contoh kearifan lokal yang mengendalikan. Terus yang B itu bisa bertahan dari dulu sampai sekarang. Contohnya upacara adat seperti kalau kita sebut biasanya sedekah bumi kalau di daerah sini. Kalau di daerah pesisir tepi laut itu biasanya ada yang namanya itu sedekah laut. Kemudian yang C itu mengakomodasi budaya luar. Terus yang B itu memberi arahan pengembangan budaya. Terus yang E mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli, mempunyai kemampuan menyediakan kebutuhan untuk budaya luar. Kemudian yang kedua itu fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat atau orang-orang itu memiliki cara-cara tersendiri untuk menjaga keseimbangan alam demi memenuhi fungsi dan manfaat kearifan lokal. Antara lain, poin A itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya apa sih Pak Guru? Contohnya itu rumah adat. Kalau kalian pernah lihat rumah adat juga punya atap tinggi untuk sirkulasi udara tanpa AC, jadi lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kalian lihat itu rumah adat itu pasti rumahnya itu tinggi-tinggi karena apa, biar sirkulasi di bagian dalam itu bisa masuk dan dingin itu seperti AC. Terus yang poin B, melestarikan dan mengonservasi sumber daya alam. Contohnya apa? Contohnya masyarakat kan di sekitar kita ataupun yang kompleks itu di Kalimantan. Di Kalimantan itu masyarakat adat itu melarang melakukan sembarangan. Kalau melanggar itu biasanya kena sanksi ataupun
ada sejak zaman dahulu. Terus yang poin C yang ini itu mengembangkan sumber daya manusia. Contohnya kalau di Jawa itu terasering atau pembagian air itu secara adil. Jadi dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah itu dapat air semua sawahnya. Nah, terus yang poin D itu menjadi sumber petuah, kepercayaan, sastra, dan tantangan. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu bisa biasanya itu bisa jadi petuah atau apa ya, kepercayaan zaman dari kepercayaan dari zaman dahulu. Kalau Pak Dulu punya contoh itu di lagu Ampar-Ampar Pisan dari Kalimantan itu dari dulu sampai sekarang itu dipelajari di sekolah dan biasanya itu ditampilkan di lomba. Terus yang poin B itu membangun kerukunan sosial. Jadi kearifan lokal itu juga punya itu membangun kerukunan sosial. Contohnya misalkan tetangga saling membantu saat ada yang punya hajat atau saat panen raya. Misalkan kalau tadi yang sering kita itu adalah gotong royong ketika misalkan tetangga kalian itu mempunyai hajat ingin menikahkan atau menyunatkan anaknya, pasti tetangga sekitar kalian itu juga akan saling bahu membahu membantu tanpa dapat dikasih upah lah. Terus yang poin F itu bermakna etika dan moral. Contohnya, kalau orang Jawa itu mengatakan alon-alon asal kelakon. Itu biasa yang sering kita dengar pastinya. Artinya apa? Asal alon-alon asal kelakon itu mengajarkan kita itu artinya tidak tergesa-gesa dalam bertindak ataupun berbuat sesuatu. Terus untuk yang poin terakhir, yang poin B itu menjadi sumber pengetahuan budaya. Contohnya kalau sekarang itu banyak kalian pernah main ke museum ataupun tempat bersejarah. Kemudian lanjut lagi itu yang ketiga itu cara melestarikan kearifan lokal. Nah, untuk menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi sekarang itu yang semakin maju, kearifan itu yang ketiga itu cara melestarikan kearifan lokal. Nah, untuk menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi sekarang itu yang semakin maju, kearifan lokal itu harus perlu dilestarikan dengan cara yang pertama menggunakan bahasa daerah di rumah. Kalau misalkan kalian orang Jawa, di rumah itu diusahakan ngomongnya menggunakan bahasa Jawa. Terus untuk yang kedua itu mempromosikan kekayaan budaya kita. Nah, caranya itu bagaimana? Bisa dengan cerita ke teman tentang makanan khas daerah, atau kalau kalian bisa itu membuat permainan tradisional. Banyak sekali permainan tradisional dari kita itu ada contohnya. Itu permainan tradisional itu kalian kalau tahu itu ada salah satunya nanti bisa dicari di Google, itu permainan enggrang itu ada. Terus yang poin C itu mengikuti kegiatan kebudayaan di sekitar. Nah, kalau misalkan di sekitar kita ada acara sedekah bumi ataupun, kemudian yang ketiga itu adalah cara melestarikan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu artinya kebiasaan atau budaya baik yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang daerah kita supaya tidak hilang. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Dengan cara apa?
Yang A itu menggunakan bahasa daerah di rumah. Terus yang B itu mempromosikan kekayaan budaya. Contohnya itu biasanya kalau di Indonesia itu kemarin kalau kalian lihat Asian Games itu yang ada di Indonesia itu kan ada. Itu tari saman itu kan juga ditampilkan. Nah, itu termasuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Terus yang poin C itu mengikuti kegiatan kebudayaan di sekitar. Contohnya itu kalian bisa ketika kalian ketika 17 Agustus kalian ikutan hafalan memakai baju adat, terus memakai misalkan. Nah, itu juga termasuk cara melestarikan kearifan lokal. Kemudian yang poin D itu menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu kalian bisa juga membeli misalkan oleh-oleh dari Jawa Barat. Kalau jalan-jalan itu biasanya kalian beli oleh-oleh itu dari daerah-daerah masing-masing itu. Kemudian yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu misalkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali ataupun Pulau Bali dan Pulau Papua itu berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi kearifan lokal tersebut. Faktornya pengaruh faktor yang pertama itu yang adat dan nilai. Setiap daerah itu punya adat dan nilai yang berbeda. Misalkan adat Jawa itu berbeda dengan adat Papua dan adat Papua itu juga berbeda dengan adat Bali. Di Indonesia itu beragam-ragam suku dan adat. Terus yang poin B itu faktor agama. Tiga atau yang C itu pengaruh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi nilai dan norma masyarakat. Nah, itu biasanya pengaruh lingkungan itu seperti tempat tinggal, kearifan lokal tempat tinggal orang gunung dan orang pinggir pantai itu biasanya berbeda. Kemudian pengaruh lagi itu yang poin D itu kebiasaan. Setiap daerah memiliki kebiasaan beragam dalam bertindak. Kemudian yang poin E itu tradisi. Nah, tradisi berbeda melahirkan nilai dan norma berbeda di setiap tempat. Biasanya tradisi itu sudah dari nenek moyang dan setiap daerah itu mewarisi tradisi ataupun budaya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu suku. Banyaknya suku di Indonesia menyebabkan beragam bentuk kearifan lokal. Jadi budaya kita pun juga banyak karena suku di Indonesia itu ada banyak. Kemudian lanjut selanjutnya itu adalah contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama itu adalah Marakabula. Apa sih Marakabula? Marakabula adalah tradisi memindahkan rumah secara bersama-sama dengan bantuan banyak orang. Tradisi ini biasanya dari Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis. Prosesnya melibatkan gotong royong di mana rumah diangkat dan dipindahkan ke lokasi baru dengan hati-hati. Tradisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan solidaritas antar warga dalam masyarakat. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya itu sambatan. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi tradisi Maraka. Prosesnya ini seperti gambar ini. Jadi menggotong satu rumah ini secara bersama-sama. Ini biasanya kalau anak itu gotong royong. Terus yang nomor 2 itu contohnya hutan larangan adat Tanah Bumbio. Hutan yang dilindungi oleh aturan adat di masyarakat Bumbio Riau. Hutan ini dilarang untuk dimasuki sembarangan sebagai bentuk pelestarian alam. Aturan adat yang ada bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi flora dan fauna serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Nah, contoh gambarnya itu hutan
hutan larangan adat Rumbio itu yang ini yang Pak Guru tunjukin lewat laser merah ini. Nah ini biasanya kalau kalian masuk ke sini itu harus izin, harus apa sepengetahuan yang sepengetahuan ketua adat yang di sana atau orang yang dituakan di sana. Terus yang contoh ketiga itu sasi laut. Apa sih sasi laut? Sasi laut adalah tradisi yang berasal dari Maluku. Sasi laut adalah larangan atau pembatasan untuk mengambil hasil laut di suatu wilayah pada waktu tertentu. Tradisi ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam laut seperti ikan, terumbu karang agar tidak habis dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sasi laut mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memastikan hasil laut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, contoh gambarnya itu sasi laut, nih, seperti yang Pak Guru tadi tunjukkan menggunakan laser, namanya sasi laut. Biasanya kalau di video kalian nanti bisa cari di YouTube, itu kalau sasi laut itu biasanya hanya menangkap ikan-ikan yang ukurannya itu mulai sedang ke besar. Karena apa, kalau yang kecil-kecil itu biasanya dilepaskan kembali agar untuk mereka itu bisa berkembang biak kembali menjadi besar dan ikannya itu tidak. Nah, jadi sasi laut ini juga untuk menjaga kelestarian alam agar selalu beregenerasi terus. Kemudian lanjut yang contoh keempat itu adalah Subak Bali. Subak Bali adalah sistem irigasi tradisional yang digunakan oleh petani Bali Indonesia. Sistem ini telah ada sejak abad ke-9 dan dikelola secara gotong royong oleh komunitas petani untuk mengatur distribusi air ke sawah mereka. Nah, pengelolaannya itu bersama petani tergabung dalam satu subak atau bekerja untuk mengelola sumber daya air adil dan merata. Kemudian tata kelolanya itu juga sangat bijak. Sistem ini mengatur kapan dan berapa banyak air yang diberikan ke sawah untuk memastikan sawah mendapatkan air yang cukup tanpa merusak ekosistem. Dan berbasis pada filosofi kehidupan. Subak tidak hanya mengatur irigasi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang tercermin dalam upacara dan ritual agama. Nah, Subak ini juga menjadi warisan budaya dan telah dinobatkan oleh UNESCO sejak tahun 2012. Dan Subak ini menjaga kelestarian sistem pertanian. Jadi sistem pertanian Subak itu kalau di Jawa itu namanya terasering. Cuman untuk di daerah kita di Pulau Jawa khususnya itu kalau terasering itu bedanya itu di pengelolaannya, terus tata kelola, terus filosofi kehidupannya itu tidak ada. Tapi kalau di Bali itu sangat kental sekali dengan pengelola subaknya, itu sangat kental sekali dengan pengelolaan bersama, tata kelola yang tidak berbasis pada filosofi kehidupan. Nah, kalian bisa lihat dari gambar di samping ini yang Pak Guru tunjukin kalender. Nah, itu subak itu yang berundak ini. Ini namanya subak. Di satu sisi juga biar tidak menyebabkan longsor. Ya, nah ini juga kalau di Bali akhirnya bisa juga menjadi tempat wisata yang menarik. Nah, terus contoh selanjutnya itu dari Toraja yang namanya Mak Nenek. Apa sih itu Mak Nenek? Mak Nenek adalah tradisi unik yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini untuk menghormati roh orang yang telah meninggal. Mak Nenek itu berarti merawat dan membersihkan jenazah leluhur yang sudah lama meninggal. Biasanya pada saat nenek, keluarga yang bersangkutan akan membuka peti-peti, terus membersihkan tubuh jenazah, mengganti pakaian jenazah serta riatnya, lalu membawa keluar dari kuburan. Nenek itu intinya di sana itu orang meninggal itu
untuk menghormati mereka itu dibuat seperti orang tersebut meskipun sudah meninggal, dia dibuat seperti masih hidup. Nah, nih mulainya itu dari pembersihan dan perawatan jenazah. Jenazah yang telah lama dimakamkan dibersihkan, dirias dan diganti pakaian baru. Kalau untuk pemakaman suku Toraja itu, kalau kalian lihat nanti di YouTube itu ada pemakamannya itu biasanya di tebing atau di tepi bukit, di jurang itu nanti tebingnya itu dilubangi. Nah, tempat meletakkan mayatnya itu di situ. Nah, terus yang kedua itu untuk penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan mempererat hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal. Jadi Mak Nenek itu juga tradisi untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal, dan juga biasanya itu si Mak Nenek itu kan nanti akan didatangi oleh seluruh keluarga. Nah, jadi itu juga bisa mempererat yang masih hidup itu juga saling saling bahu dan mempererat hubungan. Terus yang terakhir itu juga peningkatan hubungan keluarga. Mak Nenek memperkuat ikatan sosial antar anggota keluarga dan komunitas dengan berkumpul dan melaksanakan upacara bersama. Sekian penjelasan dari Pak Guru yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.